di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Saya oleh dokter divonis sakit gula diabetes sekitar tahun 2010 sampai 2010. Pengobatan ke dokter itu ya susah sembuhnya ya diabetes. Kemudian ke terapis ya gitu-gitu aja. Jadi kita akan berkurang kalau minum obatnya banyak. Saya terus seperti itu ya. Nggak saya teruskan secara nggak sengaja baca-baca di internet ya, ternyata pengobatan versi Pak Ustadz ini sudah dibahas oleh para pakar-pakar yang terdahulu. Nah terus saya setelah baca itu di internet itu, saya yakini bahwa saya akan bisa sembuh. Ya konsultasinya ya Pak Ustadz ya kamu cerita ya aja bahwa langsung ke titik poin ke permasalahannya, diterapi 5 kali, ternyata sesuai dengan beliau gitu. Saya penderita sirosis hepatis sejak tahun 87. Setiap hampir 2 tahun sekali mungkin kambuh terus ya. Tapi terakhir kali saya kambuhnya itu sudah sangat parah. Di situ saya di rumah sakit Bandung 1 bulan. Di sana saya nggak ada perkembangan. Bukan hanya penyakit sirosis hepatis saya saja, tapi sudah mengembang ke penyakit yang lain. Paru-paru saya ikut terendam air, jantung saya ikut terganggu, sama pankreas. Setelah saya lihat di televisi melalui Cek TV berkali-kali, ada Pak Ustadz yang mengembangkan sistem keterbukaan hati, keikhlasan hati. Terapi waktu ini saya kok tertarik. Akhirnya saya punya keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya keluar dari rumah sakit, saya punya niatan 1 minggu setelah keluar rumah sakit, kondisi saya masih digotong sini. Alhamdulillahnya ya, setiap pertemuan pasti ada perkembangan. Dan terakhir kali kemarin saya waktu sebelum yang kelima kalau nggak salah, saya udah ngomong sama Pak Ustadz. Sekarang saya diajak lari pun saya udah bisa, walaupun badan saya masih kurus, belum normal kembali. Memang secara medis saya kemarin tes terakhir kali, hati saya sudah normal kembali. Pertama dinyatakan oleh dokter bahwa lambung, seluruh lambung, kemudian di dada, kemudian di pergelangan, dan juga seluruh badan itu lemah, dan kepala juga sakit. Rasanya itu waduh, sudah di seluruh badan ini, seluruh perut ini sakit semuanya. Dari anak saya mungkin dia pernah melihat TV itu, siaran itu ya, kemudian setelah itu menawarkan pada saya untuk berobat di sini. Tapi alhamdulillah waktu terapi yang kedua itu penyakit saya itu seluruhnya hilang semua, sakitnya hilang. Ya alhamdulillah sekarang ini ya badan saya sudah kayak normal lah gitu. Jadi tidak ada keluhan apa-apa, penyakit yang ada di lambung, di dada, di badan ini sudah alhamdulillah sudah normal.
Ya, kembali lagi bersama kami dalam Medika Natura sore, dan pemirsa sempat tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa memang energi yang ada di klinik terapi kolbu ini adalah energi basmalah. Jadi Anda tidak perlu khawatir, wow ini jangan-jangan menggunakan yang namanya bantuan jin ataupun menjual ayat-ayat suci Al-Quran, ini tidak sama sekali ya. Karena dan ini juga tidak ada namanya jamu-jamuan ataupun herbal, betul ya Pak ya. Jadi memang pure hanya menggunakan energi basmalah saja terapi yang dilakukan di klinik terapi kolbu ya Pak ya. Dan memang ternyata kalau Pak Windarto juga katakan bahwa memang energi basmalah ini ternyata kekuatannya luar biasa ya Pak ya. Dan dengan berapa kali terapi, mohon maaf Pak tadi? 5 kali. Iya, 5 kali terapi sudah langsung adanya perubahan itu sendiri ya Pak ya. Pas kelima itu kering kaki saya sembuh. Kering kaki tadi malah basah ya Pak ya, diabetesnya itu ya? Ya ke dokter itu cuma diberi betadin sama vitamin C aja. Oh seperti itu. Terus dengan sendirinya, padahal ya gede gitu kan. Sakit nggak sakit itu daerah kaki, daerah polok itu kan masih lama ya sembuhnya. Betul sekali. Nih Mbak Pausta, ini kenapa sih kok kalau tadi Pak Windarto mengatakan saya kok kalau ngelihat orang-orang di bagian kepala ya Pak yang pertama kali dipegang oleh Bapak, ini kenapa nih Pak ada di bagian kepala? Iya, memang berdasarkan pengalaman yang kita jalanin ya, hampir 99% sumber penyakit itu semua ada di daerah kepala. Jadi saya ambil contoh saja, misalkan pada hari ini katakanlah kita menderita diabetes gula, kita dietnya sudah bagus, tapi kepalanya tegang, itu tetap dia akan bergerak naik gula darahnya. Atau misalkan sekarang ini kita semua nih, para pemirsa yang di rumah, sebenarnya kita ini semua sudah ada bibit-bibit cancer di dalam tubuh kita. Cuma dia dalam keadaan tidur. Nah dia akan bangun kalau kita stres. Ya. Nah, misalkan sekarang dari muncul benjolan di payudara kiri, itu biasanya setelah kita lakukan deteksi, itu pasti kepala belakang bagian kiri tegang. Jadi kalau kepala belakang kita bagian kiri tegang, khususnya ibu-ibu, ini jangan dibiarkan terus. Karena biasanya kalau ini tegang dibiarkan terus, dia turun, muncul benjolan. Demikian juga kalau di kanan, ya. Nah itulah makanya agama diturunkan. Nah kalau kita lihat agama ini kan mengatur pola pikir dan pola makan. Nah pola pikir itu di kiri, pola makan di kanan. Kalau dua-duanya bagus, insya Allah. Ya baiklah pemirsa, Anda jangan beranjak dari tempat Anda karena Medika Natura sore akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action, see you guys. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang deh rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus ball atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ridho Roma.
Jak TV sebagai TV kebanggaan warga Jakarta, saya berharap semoga Jak TV bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih informatif lagi, dan lebih edukatif lagi, dan pasti lebih baik lagi ke depannya. Jak TV, My City, My TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sori Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Ya, baik, tadi kepada Pak Windarto ya Pak ya, dengan dilakukannya terapi yang hanya 5 kali sudah dirasakan ada perubahan ya Pak ya. Dan ini memang benar ya Pak ya, tidak yang namanya menggunakan herbal ya Pak ya, tidak ada sama sekali jamu-jamuan itu tidak ada ya Pak ya. Ya, dan yang Bapak rasakan dengan tidak meminum obat-obatan ataupun herbal yang seperti dikatakan kalau ke medis tuh harus mengkonsumsi terus-terusan, tapi ini dengan tidak menggunakan herbal ataupun jamu bagaimana nih Pak? Dan waktu itu memang saya kebetulan baca-baca bukunya Pak Ustadz itu ya. Sebelum dapat ini baca-baca dulu. Oh, kalau gitu selama ini saya salah ya. Jadi saya berangkat kerja, berangkat dari rumah, ke istri anak assalamualaikum gitu ya, terus berangkat bismillah, di perempatan itu udah ngomel-ngomel sama orang. Rupanya itu salah besar ya, jadi sepanjang jalan itu macet dan pulangnya macet. Pulang ke rumah tuh rasanya stres, nggak enak, masih kita ribut sama orang ya kan. Setelah resep dari Pak Ustadz itu kok rasanya enak di badan, bersamaan dengan apakah itu bersamaan dengan di terapi itu. Terus saya pola pikir saya berubah, pola pikir berubah ya. Mengenai mami itu selalu positif, selalu pokoknya yang nyalip saya diberi sehat, yang pokoknya berpikir positif ya. Nah, itu kok terus enak rasanya. Rasanya langsung enak ya Pak ya? Pak Ustadz tuh nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu ya di pantauannya Pak Ustadz di dalam itu saya nggak ngerti, tapi yang terasa di tubuh saya itu kok lain terus. Mungkin dengan adanya yang namanya kotoran hati itu sudah bisa diredam itu ya Pak ya? Rasanya kayak seperti itu, nggak seideal itu ya. Tapi masih ada yang kita masih teriak, tapi sebenarnya nggak kayak seperti dulu gitu loh. Tidak seperti dulu lagi ya Pak, sudah berkurang ya. Mungkin penyakit usia sudah setengah abad gini ya, mungkin yang suri Pak ceritakan Pak Ustadz itulah yang ngumpul di saya gitu loh. Begitu campur aduk nggak karu-karuan, karena kita nggak tahu masalahnya. Betul sekali. Mungkin misalkan duduk di antara dua sujud cok wapat aja ngikuti yang, tapi sebenarnya itu gak pernah dihayati, dirasakan, dianukan gitu. Tapi begitu selan itu rasanya lain nih, di sini yang berubah duluan gitu loh. Kok enak, kok seneng, kok selalu optimis, selalu bagaimana gitu, selalu berpikir positif dulu lah. Terus habis itu terima kasih, bersyukur. Itu saya nggak tahu apakah itu terus memancarkan yang seperti sembuh itu, saya nggak merasakan. Tapi terus Pak Ustadz nggak lama kemudian mengatakan sembuh, ayo ikut apa tuh, kesaksian di sini. Itu. Ya baik, ini kalau dengar cerita dari Pak Windarto nih pemirsa, bahwa Pak Windarto tidak hanya sembuh fisiknya saja, tapi memang diberikan pengalaman-pengalaman baru ya, dengan dia bisa meredam amarah emosinya ya Pak ya. Jadi memang ada sesuatu yang baru juga ya Pak ya, tidak hanya fisik tetapi batinnya pun juga baru semua ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, dengan melakukan terapi di terapi kolbu itu ya Pak ya. Dan ini memang cara yang sangat luar biasa sekali nih pemirsa, bahwa memang biasanya tidak ada nih, ataupun jarang sekali kalau kita berobat ini biasanya hanya fisiknya saja, tapi batinnya malah tetap saja masih seperti dulu. Tapi kalau dengan ke klinik terapi kolbu bisa semuanya, batin dan juga fisiknya pun bisa, insya Allah bisa disembuhkan. Nah, mohon maaf Pak Ustadz nih, karena memang waktu kita sangat terbatas, mungkin ada doa yang disampaikan, silakan Pak. Terima kasih. Baiklah para pemirsa Jak TV yang berbahagia, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata pentingnya kita dalam hidup ini selalu memerangi hati kita dari kotoran-kotoran hati. Dan mari ke depan kita lebih perluas lagi penggunaan dari surat Anas, karena ternyata penggunaan dari surat Anas sangat kita butuhkan dalam rangka kita membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran hati. Baiklah para pemirsa, karena waktunya sudah sangat mendesak, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa.
ada satupun kata yang pantas kami mohonkan kecuali ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, Rob. Rob, tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, dan tetapkanlah kami di jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadapmu di yaumul akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Soni Sutrisna, dan juga terima kasih banyak Bapak Widarto. Insya Allah selalu diberikan kesehatan ya Pak ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya baiklah pemirsa, jangan lupa juga untuk menyaksikan selama bulan Ramadan ini Bapak Ustadz Soni Sutrisna akan memberikan kultumnya 7 menit sebelum berbuka puasa. Dan akhir kata saya Tata Mayasari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.